Dulu enggak, kerasanya kalau nggak ketemu dia ada kangen lah. Kalau kita mau latihan voli sore-sore, aduh saya udah siap-siap ganjen gitu ya, mandi lah. Jadi sampai mati pun insya Allah nanti ya, kalau Tuhan ngasih umur panjang ya tetap aja beginilah. Biarin aja, cuman ya keluarga masih beberapa di antara belum ada yang bisa nerima. Kenangan akan peristiwa yang menimpaku saat aku kecil membuatku merasa tertekan. Aku tidak bisa berbohong. Hati kecilku menginginkan hal itu lagi. Namun aku takut saat menyadari bahwa aku membutuhkannya dari sesama jenis. Akhirnya aku pun mengikuti kata hatiku. Saat SMA, aku mulai mengenal cinta. Harusnya aku sadar, ia hanya menganggapku sebagai teman sekolah biasa. Namun aku tak kuasa menahan perasaan ini. Memang kawan sekolah kebetulan ya, dan dia tuh perhatian, tapi mungkin perhatian dia sih setelah sekarang baru saya sadari ya, perhatian itu sebatas teman. Oh, Retno ini baik gitu ya, saya juga harus ngembangin baik gitu loh. Itu cuman sebatas itu aja. Tapi dulu enggak, kerasanya kalau nggak ketemu dia ada kangen lah. Kalau kita mau latihan voli sore-sore, aduh saya udah siap-siap ganjen gitu ya, mandi lah, pokoknya pakai parfum segala macam. Kalau udah ketemu dia udah senang, lega hatinya. Akhirnya cinta pertamaku kandas begitu saja. Namun aku tidak mau larut dalam kesedihan. Aku pun kembali bersemangat mencari cinta yang baru. Dia berperan sebagai orang yang lebih dewasa dan dia punya jiwa melindungi gitu loh. Nah, saya kan perlu dilindungi karena naluri saya dari tadi saya katakan mungkin naluri wanita secara tidak saya sadari gitu ya. Cinta sesama jenis tetap saja harus berakhir. Dengan berat hati aku harus merelakannya. Sampai akhirnya aku melarikan diri hingga terjerumus dalam narkoba. Kenapa saya kenal narkoba? Waktu itu Nano kenal dengan cewek kelas 2 gitu ya. Jadi itu haknya Nano dong untuk memberi perhatian mereka ya kan ya. Sama-sama anak cewek itu. Terus lebih dekat dengan dia ke kantin, kemana gitu. Jadi saya merasa ada rasa kecewa gitu kan. Tapi saya diem gitu loh. Nah itu kenapa saya lari ke narkoba itu bukan saya katakan penyebabnya, mungkin kebodohan saya aja saat itu nggak bisa berpikir gitu ya. Aku sadar aku berbeda dengan laki-laki biasa. Di saat teman-teman sebayaku berbondong-bondong ikut kursus komputer atau bahasa Inggris, aku malah ingin sekali ikut kursus salon. Namun keinginanku itu ditentang keras oleh ayahku. Saya merasa ada perlakuan nggak adil gitu ya. Kenapa sih orang sama-sama belajar aja kok? Cuman dulu nggak ada penjelasan gitu loh. Bapak tuh nggak setuju saya ditentang untuk kursus di salon ya. Kasih alasannya ya mungkin saya bisa paham kan. Dulu nggak ada alasan, pokoknya tidak boleh gitu loh. Digebukin pokoknya tidak boleh gitu ya. Karena itu kamu tuh laki-laki. Tujuannya tuh gitu. Nggak boleh kerja seperti itu, kerja yang lain, yang kerja sebagaimana pekerjaan laki-laki. Dari kecil aku selalu merasa tertekan. Aku tidak bisa bebas mengekspresikan diri. Hingga akhirnya aku memutuskan pergi ke Pontianak, tempat di mana aku berada di luar pengawasan ayahku. Di Pontianak, aku mencoba membuka salon. Saat mengelola salon itulah, aku pun bertemu seorang pria yang akhirnya mengisi hatiku untuk beberapa waktu. Dari mana? Sebenarnya kami saling mencintai satu sama lain.
kami pun sempat tinggal bersama. Kalau saja ia tidak dipaksa orang tuanya untuk menikah, mungkin kini aku masih bersamanya. Ya, saat itu adalah saat yang paling menyakitkan untukku. Saya udah carikan busananya, sampai ijazahnya udah saya pesankan. Akhirnya sampai dia diberkati di gereja itu. Saya jadi juru kameranya untuk foto-foto dia gitu ya. Entah apa dosaku sampai-sampai aku harus mengalami peristiwa itu hingga 3 kali. Ya, 3 kali sudah aku terpaksa merelakan orang yang aku cintai untuk menikah dengan orang lain. Aku sadar aku tak dapat menikah dengan sesama pria. Tapi apa dayaku, aku hanyalah manusia biasa.